jangan tabah dulah balik kau ne bajakan ija sebab pun giba ngadakan giba di kalau tan lagi puntung bangan do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Signori yang penuh semangat, bertemu lagi di channel Armiadi Signori, channel kita sumber inspirasi dan motivasi. Sahabat Signori, hari ini kita masih dengan inspiring person yang luar biasa. Kita masih menampilkan Dr. Zaini Abdullah atau yang populer dengan panggilan Abu Dotto. Nah, pada bagian pertama kita menampilkan bagaimana Abu Dotto yang pada saat itu sedang mengikuti pendidikan spesialis kebidanan di Universitas Sumatera Utara Medan, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Beliau telah menjelaskan apa alasan beliau bergabung. Kemudian juga bagaimana pertemuan beliau dengan almarhum Tengku Hasan Ditiro di Puncak Halimum. Dan tugas-tugas apa saja yang beliau terima dari Tengku Hasan Ditiro. Juga bagaimana kondisi setelah pemerintah RI mengetahui adanya gerakan ini dan mereka mengeluarkan maklumat bahwa mereka harus menemukan Dr. Zaini Abdullah dan rekan-rekannya baik dalam keadaan hidup maupun mati. Nah, kemudian beliau juga telah bercerita bagaimana pada akhirnya bahwa perjuangan Aceh ini harus menjadi internasional sehingga oleh Tengku Hasan Ditiro memerintahkan kepada Abu Dotto agar segera ke luar negeri dan pada akhirnya Abu Dotto berangkat ke Singapura. Baik, untuk bagian kedua ini kita akan menampilkan tentang bagaimana perundingan-perundingan yang digagas antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia terus gagal sampai akhirnya terjadi perjanjian di Helsinki. Nah, ada beberapa hal penting yang sering didiskusikan di masyarakat. Di antaranya adanya isu bahwa almarhum Tengku Hasan Ditiro tidak sepakat dengan perjanjian ini. Dan ada yang mengatakan bahwa orang-orang dekat dari Tengku Hasan Ditiro telah berkhianat kepada beliau. Nah, ini kita akan mendengarkan jawaban penjelasan langsung dari Abu Dotto. Kemudian juga ada isu-isu di masyarakat bahwa Tengku Hasan Ditiro yang pulang ke Aceh dipertanyakan keabsahan atau kebenaran orangnya dikarenakan Tengku Hasan Ditiro selama berada di Aceh diisukan tidak pernah berbicara dalam bahasa Aceh. Nah, bagaimana sebenarnya ini? Nah, ikuti saja perbincangan kami dengan Abu Dotto hanya di channel Armiadi Signori. Tapi sebelumnya, sahabat Signori yang penuh semangat, kami menyediakan buku biografi dari Dr. Zaini Abdullah, pejuang rakyat Aceh. Nah, buku ini akan kami berikan kepada para sahabat Signori yang memberi komentar baik di video 1, di video kedua atau di video ketiga, tapi hanya satu saja, yaitu yang memberi komentar yang paling menarik akan kami pilih dan akan kami hadiahkan buku ini. Baik, langsung saja kita bertemu dengan Abu Dotto. Baik, Abu Dotto, tadi kan sudah sampai ke Singapura ini. Berapa lama di Singapura sebelum pindah ke tempat lain? Saya di Singapura 3 bulan. 3 bulan. Ya. Tinggal di rumahnya. Di rumahnya. Oke. Ya. Jadi orang tua dia. Di situ mendapat suaka politik di Swedia. Oke, dari Singapura kemudian mencoba mendapatkan suaka dan diterima di Swedia. Di Swedia. Okay. Itu langsung kita dapat karena UNHCR. Ya. Jadi untuk human rights itu apa namanya? Itu ada di Singapura. Oke. Jadi jumpa apa namanya? Pimpinan UNHCR di sana. Ya. Dia yang mengurus semua lainnya. Ada beberapa negara juga yang kita ingin dapat hanya ini Sweden. Kemudian kan pindah ke Sweden ini. Malah saya pakai paspor. Sudah aman ini kan? Red Cross. Ya, karena sudah ada paspor Red Cross. Nah, kemudian di sana kan tetap meneruskan perjuangan ini. Tapi di luar itu tadi juga Abu Dotto juga bekerja sebagai dokter.
Oke, nah kemudian Abu, waktu berlalu kemudian kan terjadi perdamaian. Nah mungkin Abu Doto bisa menceritakan bagaimana sebenarnya awal mula muncul gagasan untuk perdamaian itu. Ya, jadi ini sesudah beberapa saat Ya. di Swedia, Ya. kami beruntung sekali karena negara Swedia itu mengizinkan orang-orang yang mendapat suaka politik di sana dari berbagai negara mereka sendiri, ya, untuk memperjuangkan kesnya, kasusnya masing-masing di Swedia, tanpa ada mengganggu pemerintahan Sweden, ya. Dan ini juga bagi kita, bagi kami malah itu grup minoritas yang paling sedikit, ya. Maaf Bu Doto, kira-kira pada saat itu berapa orang ada masyarakat Aceh di Swedia atau di Eropa pada saat itu? Yang paling banyak, ya, di Sweden, tapi puluhan lah mula-mula. Puluhan, ya. Okay. Akhirnya itu banyak yang berangkat oleh kerana terpaksa dari setelah terjadi sesuatu di Malaysia. Ya. Kan banyak itu orang-orang Aceh yang ikut perjuangan, terpaksa hijrah ke Malaysia. Ya. Sampai saya di Malaysia itu kan mendapat kepayahan, ya, bagi pemerintah Malaysia pada waktu itu. Ya, sehingga sebagian mendapatkan suaka di Swedia, di Norway, di Stavanger, ya. Kalau di Norway di Stavanger. Ya, tetap. Ya begitu. Jadi sampai-sampai orang Aceh ini pintar juga, ya. Pada waktu itu banyak yang ditangkap, kemudian ada juga yang deportasikan, ada juga saya kira, ya. Tapi kebanyakan tidak, ya. Malah waktu bergabung semua ini, mereka itu orang Aceh itu memasuki daerah UNHCR yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Ya, memasuki kantornya. Ke kantornya. Ya. Sesampai di sana kan pemerintah Malaysia tidak bisa bikin apa-apa lagi, kan? Ya kan? Ya. Itu pintarnya. Ya. Akhirnya di situ bertahan di situ. Bertahan di situ. Ya. Oke. Ya. Itu sampai dengan akhirnya kan waktu keadaan sangat genting pada waktu itu, ya, sehingga banyak yang dikejar oleh polisi, ya. Ada yang mencoba masuk daerah Amerika, kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, ya, kedutaan Brunei misalnya, ya. Tapi sayangnya yang Brunei misalnya dikembalikan itu. Ya kan. Akhirnya itulah pertanyaan tadi berapa banyak, kan? Jadi banyak juga yang ke Sweden. Sesudah itu ke Denmark, ke Kanada, ke Norway, ya. Kemudian Australia. Kemudian kita kembali ke yang pertanyaan tadi, perdamaian. Nah, sebelum perdamaian kan pasti ada proses-proses, ada awal mula ide dan sebagainya. Mungkin Pak Abu Doto bisa ceritakan. Ya. Ini gambar waktu saya dengan Hassan Wirajuda. Iya, Menteri Luar Negeri Indonesia. Sebelum Menteri Luar Negeri. Oh, sebelum Menteri Luar Negeri. Dia sebagai duta besar, ya. Duta besar. Benar. Ya. Di Geneva. Jadi dia yang memimpin sebagai ketua delegasi daripada pemerintah RI, ya. Jadi sementara di pihak GAM saya waktu itu, ya. Mahathir Mohamad tidak bisa nampak waktu itu karena dianggap oleh pemerintah di Singapura tidak boleh mencampuri urusan dan bagi orang lain. Oke, Pak Mahathir Mohamad posisinya pada saat itu di Swedia juga? Swedia sebagai anggota. Oke, tapi tidak boleh nampak? Nampak. Jadi kami sama-sama, itu terjadinya tahun 2000. Ya. Tahun 2000. Awal-awal saya kira. Jadi waktu itu
pemerintah Indonesia Gus Dur Abdul Wahid. Ya, ya. Jadi beliau lah yang mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan Aceh ini kan secara damai. Ya. Malah pada waktu itu Gus Dur pernah mengeluarkan statementnya kalau untuk Timur itu bisa diberikan untuk Kemerdekaan? Kemerdekaan sebelum referendum. Kenapa di Aceh tidak bisa? Okay. Itu yang menakutkan pemerintah ARI pada waktu itu ya. Tapi itulah akhirnya itu disetujui dari pemerintah Gus Dur percobaan untuk menyelesaikan Aceh secara damai, tidak terus dengan kekerasan. Ya, sementara banyak pihak-pihak garis keras itu memainkan libat saja, begitu. Tidak ada, terutama yang TNI lah, gitu ya. Walaupun bukan semua. Ya. Oke, kemudian itu kan di tahun 2000 tapi waktu itu kan tidak kelar, tidak selesai. Kan damainya di 2005. Ya. Jadi itu Gus Dur memilih atau pemerintah Indonesia memilih pada waktu itu sebagai mediator itu dari HDC, Harry Renan Center, yang dipimpin oleh Martin Griffith. Itu orang Inggris, kemudian ada yang lain, orang Amerika juga satu, kemudian orang Kanada juga satu, yang Cina juga ada yang dari Cina. Orang Cina ini kawin dengan pembesar PBB pada waktu itu, dia ikut juga membantu. Jadi kami didatangi oleh mereka. Jadi Tunku Hasan Ditiro pada waktu itu sudah berada di Swedia, Sweden, di Stockholm. Mereka datang, kami terima, dan itu ajakan mereka untuk apakah bisa konflik Aceh diselesaikan secara damai, secara berunding begitu. Mereka datang terus ke tempat almarhum Tunku Hasan Ditiro, ke apartemen beliau. Jadi kalau ada kata-kata kabar yang bahwa beliau tidak setuju, tidak benar sama sekali. Oke. Ini pas karena ada isu yang beredar di luar bahwa perjanjian damai antara Indonesia dengan GAM pada saat itu Tunku Hasan Ditiro tidak setuju. Itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Tapi nanti mungkin Muzakir ada gambarnya. Jadi waktu kami sudah setuju, kami berangkat ke Geneva pada waktu itu. Malah beliau langsung ikut. Ada gambar sama-sama. Dia tidak tahu saya ada gambar ini dong. Gambar tidak ada gambar yang apa. Cuma yang ada inilah gambar waktu saya menaikkan ini jeda kemanusiaan. Jadi walaupun beliau tidak ikut langsung di meja perundingan, cuma beliau datang bersama kami, beliau tinggal di hotel. Kemudian pantauan beliau itu sesudah kami memberi laporan kepada beliau habis setelah pertemuan jadi tiap kali beliau datang suka betul dia. Artinya wali pada saat itu memantau gitu mantau dan segala hasil perundingan itu diketahui beliau itu lama prosesnya lama sampai dengan ini kan jeda kemanusiaan, kemudian
cessation of hostilities. Ya. Ya, jadi itu akhirnya yang menyebabkan kelanjutan perundingan ini tidak menentu. Ya. 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 Jadi ini sayang betul. Akhirnya kolaps di Tokyo ya. Ya. Malah pada waktu itu mereka ingin menangkap itu perwakilan GAM yang ada di sini. Ya. Ya. Mereka ditangkap di tengah jalan. Ya, benar. Seperti misalnya almarhum Tengku Muhammad Lampaui, ya. Kemudian Ampun Man, dan sebagainya. Ya. Oke, Bu Doto. Kemudian proses berlanjut, kemudian juga akhirnya terjadi perdamaian yang di Helsinki, Bu. Jadi ada Belum? Itu Belum. jauh. Oh, jauh. Oke. Jauh itu. Ya. Sesurat kolapsnya, terputusnya itu kelanjutan perundingan di Tokyo, akhirnya kan darurat militer. Ya. Darurat militer. Pemerintah Indonesia sudah di bawah Soekarno Putri, Megawati, ya. Megawati. Itu yang membuat tentang pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa kan. Itu waktu musim itulah ya. Sehingga terjadi macam domnya, Sadar Rencong dan banyak lagi nama-nama itu. Jadi akhirnya sebenarnya sama saja. Yang menjadi keuntungan bagi kita sebenarnya karena dengan berlanjutnya ini, ya, dengan berlakunya pembantaian di luar peri kemanusiaan itu kan, itu mendapat pandangan internasional yang luar biasa kepada Indonesia. Malah Indonesia pada waktu itu menjadi sedikit kesulitan, ya, dari segi ini, walaupun mereka selalu menolak. Ya, tapi mereka kan memantau. Ya. Tentunya kejahatan ini bukan berarti sepihak. Pihak agam juga melawan, gitu kan? Yang juga membuat hal yang demikian. Tapi dibandingkan ini, yang luar biasa, pembunuhan besar-besaran terjadi kepada masyarakat sipil, ya, yang tidak berdosa, tapi mereka dianggap itu terlibat membantu GAM dan sebagainya. Ya. Oke, Bu Doto. Kan sudah beberapa kali nih digagas perdamaian, tapi kolap. Tapi ketika di 2005 berhasil kan? Kenapa ini berhasil? Ini tidak kurang oleh karena keinginan di pihak-pihak internasional supaya konflik ataupun kekerasan di Aceh mesti diselesaikan secara lain, bukan hanya melanjutkan tembak-menembak, ya, secara kekerasan. Ini sebabnya salah satu, ya. Kemudian tentunya tsunami mungkin, ya. Itu kan tsunami 2004, 26 Desember, ya. Jadi itu yang menyebabkan juga itu timbul hasrat bahwa ini juga mempengaruhi untuk kita mesti cari jalan damai lah. Tidak bisa. Oke. Pada saat itu kan GAM ingin merdeka, kan itu ide perjuangannya. Tapi pada saat itu kita berdamai. Artinya ketika ide berdamai itu kan meninggalkan ide kemerdekaan. Mungkin dalam singkat bisa menjelaskan apa? Pada waktu itu sudah presidennya sudah ke SBY, ya? Ya, sudah SBY. SBY. Ya. Tidak lagi di Bu Mega. Ya. Jadi Pak SBY dengan JK. Ya. Pak JK, ya. Jadi juga boleh dikatakan keinginan beliau ini sebagai presiden dan wakil presiden berhasrat supaya
konflik di Aceh diselesaikan secara damai. Ya. Jadi itu mendapat support begitu. Ya. Maka ini bisa jadi walaupun masih pihak-pihak tentera itu, pihak TNI tidak setuju. Pihak akhirnya dengan dapat taktik, mungkin terutama sekali Pak JK, pandai betul beliau, ya. Tentunya sebagai presiden juga yang mempunyai tanggung jawab, ya. Kalau beliau tidak mengatakan jangan, ya tidak bisa. Tidak bisa juga Pak JK. Tidak bisa Pak JK. Ya. Pokoknya mungkin inisiatornya ataupun dalangnya begitu. Ya tentu laporan juga. Mesti presiden persetujuan daripada presiden, ya kan? Ya, benar. Ya. Jadi itulah pada waktu itu pemerintah Indonesia ya memilih Ahtisari. Jadi Martin Ahtisari. Ahtisari. Ya. Mantan presiden. Itu mantan presiden Finlandia. Ya. Beliau sudah banyak pengalaman dalam hal penuntut kemerdekaan di Afrika. Ya, termasuk di Balkan. Di Balkan juga gitu ya. Sudah berhasil betul ya. Jadi makanya pemerintah Indonesia mempersiapkan beliau ya. Sementara yang dulu yang dari Martin Griffith HDC itu kan malah dianggap sudah pro kepada GAM, maka tidak dilanjutkan ini ya. Jadi dari awal itu kami mendapat itu skop ya, bahwa pemerintah Indonesia menginginkan supaya pembicaraan ini hanya pembicaraan tentang otonomi, ya. Tidak membicarakan tentang kemerdekaan. Maka sebab itulah kami pikir begini, kalau kita tidak mau dari awal itu mengatakan tidak, jangan, ya, tidak boleh, ya, tentu tidak bisa. Tapi kami pikir nanti dalam berjalannya nanti, ya, waktu perundingan, tentu kita bisa memikirkan hal yang lain, ya. Makanya supaya ini jadi, kami akan kami setuju. Dan mungkin luar biasa karena di tahun 2009, Abu, saya ke Museum Nobel Perdamaian yang di Oslo, dan pada saat itu begitu kita masuk ke museum langsung terpampang gambar-gambar Aceh, karena waktu itu kan Martin Ahtisari baru saja mendapatkan Nobel Perdamaian, salah satunya karena jasa beliau di Aceh. Nah setelah damai kemudian juga Wali Nanggro kembali ke Aceh, kita membaca tulisan bahwa Wali Nanggro pada saat itu Abu Hasan Ditiro katanya tidak tahu bahwa Aceh damai, yang beliau tahu Aceh merdeka. Itu kan kita baca, mungkin ada komentarnya. Tidak demikian, itulah. Pada waktu itu kan sudah tidak selalu, inilah tabiat orang-orang, terutama di Aceh, ya. Yang membuat tafsiran itu menurut tafsir mereka sendiri, sehingga ketaatan atau kepatuhan kepada pimpinan hilang. Malah pada waktu itu grup-grup yang dari Swedia itu sendiri, ya, sudah keluar dari grup di bawah pimpinan Hasan Ditiro. Mereka mendirikan MP. MP GAM, termasuk di sini Dr. Husaini. Jadi mungkin mereka itulah yang mereka akan menulis terus, ya, via internet dan macam-macam segalanya. Dan mereka katakan Hasan Ditiro tidak setuju. Itu ya yang kebenaran tidak ada di situ. Mereka tidak ada bukti apa-apa. Yang ada itu selalu kami waktu terutama diskusi permulaan, ya, untuk dimulainya perundingan itu selalu dilaporkan kepada almarhum Tuku Hasan Ditiro, ya. Jadi itu beliau melihat, nonton kami sebagai TV kasetnya, ya. Kaset beliau lihat sendiri
Dan beliau setuju ingin supaya ini bisa berjalan terus. Malah kenapa sebenarnya sekali lagi ini tidak bisa dikatakan bahwa Hasan ditiru, Tunku Hasan tidak setuju. Ya. Dengan perdamaian ini, ya, waktu beliau pulang ke Aceh, ya, itu kan mendapat luar biasa kan, rakyat Aceh yang sambutan, ya, banyak yang 2 hari 3 malam, 2 hari bermalam-malam, ya, itu perjalanan ke Banda Aceh, ya, untuk menanti kedatangan beliau. Jadi begitu hebat sambutan rakyat Aceh pada waktu itu kan, sehingga Jakarta kan menjadi takut betul, ya. Ini kan yang akan terjadi hal-hal yang mereka tidak mereka takutkan gitu. Itu sebabnya. Hebat betul kan? Ini ada juga komentar di masyarakat kan, karena kan katanya pada saat almarhum Hasan Ditiro pulang kan tidak pernah menggunakan bahasa Aceh, menggunakan bahasa Inggris. Kenapa itu? Beliau sudah puluhan tahun di Amerika. Ya. Kemudian keluarga beliau juga bukan orang Aceh, ya. Jadi tentunya itu bahasa sehari beliau seperti bahasa Inggris jadinya. Ya. Bahasa Aceh itu fasih betul masih. Ya. Itu kalau marah kepada orang-orang ini yang terutama di Libya sudah tinggal tadi kan. Itu kan dalam bahasa Aceh, ya. Waktu beliau marah gitu dalam bahasa Aceh betul. Oke, tadi ada yang tertinggal Abu Toto. Kan Abu Toto di Swedia, almarhum Hasan Ditiro di Swedia juga. Nah, tapi pada saat itu ada didikan untuk pasukan di Libya. Itu. Jadi kami dengar permulaan bahwa di Libya menyokong gerakan-gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Dari Thailand misalnya, Thailand Selatan, ya, kemudian Patani, kemudian Moro, ya, kemudian Rohingya, dan banyak-banyak negara-negara lain juga, ya, yang ikut, ya. Malah dari Australia juga ada, ya. Yang semua itu mendapat bantuan untuk pendidikan militer. Ya. Makanya pada waktu itu saya datang, ada 3 kali datang permulaan ke Libya. Ke Libya untuk mencari meminta supaya kita bisa dapat juga, ya, bantuan dari pemerintah Libya. Jadi akhirnya dengan walaupun itu tidak mudah, tapi akhirnya itu malah mendapat persetujuan dari almarhum Gaddafi, ya. Ya, akhirnya malah di Aceh ini dianggap sebagai super power, ya. Sampai sangat digemari. Sangat digemari. Karena Tunku Hasan Ditiro ini pandai betul, ya. Dan mendapat kepercayaan daripada almarhum Gaddafi. Ya. Ini malah itu yang makanya akhirnya berapa periode itu Muzakir ikut dia terakhir mungkin, ya, terakhir. Ya. Ada 3 gelombang, 4 gelombang, yang 4 periode. Jadi dikirim dari Aceh melalui negara-negara macam-macam Eropah, sampai ke Libya. Kembali ke setelah perdamaian, bukan ada satu sekarang yang terus didengungkan tentang bendera dan logo yang katanya di UPA itu boleh, tapi sampai sekarang kan mungkin belum ada kepastian hukum sehingga belum. Komentar dari Abu ini gimana?